Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Narita, NPM 2140602053, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Lokal A2. Izinkan saya kali ini untuk menceritakan kembali sebuah roman yang berjudul Azab dan Sengsara, tahun 1920. Karya ini merupakan sastra roman pertama yang pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka, yang ditulis oleh Merari Siregar. Azab dan Sengsara adalah mempermasalahan perkawinan dalam hubungannya dengan harkat dan martabat keluarga dan cinta antara Aminuddin dan Maryamin, yang terhalang restu oleh ayah Aminuddin. Ayah Aminuddin adalah kepala kampung yang sangat kaya raya dan terhormat, sehingga masyarakat amat segan dan hormat kepadanya. Sementara Maryamin hidup melarat bersama ibunya. Ayahnya Sultan Baringin telah meninggal dunia. Dahulu sesungguhnya keluarga Maryamin adalah seorang yang berada, namun semasa hidup Sultan Baringin terkenal boros dan serakah. Ia sering berperkara dengan orang lain karena harta akibat kesalahan dalam pola asuh dan orang tua. Sultan Baringin, Maryamin beserta ibunya harus menanggung azab dan sengsara. Setelah Aminuddin mendapat pekerjaan di Medan, Aminuddin bermaksud ingin melamar dan menikahi Maryamin untuk dibawa ke Medan. Namun ayah Aminuddin tidak setuju dan harus membatalkan perjodohan ini. Namun ibu Aminuddin setuju kalau Aminuddin bersanding dengan Maryamin. Pada permulaan awal, akhirnya ayah Aminuddin membujuk istrinya ke dukun untuk melihat sejauh mana sifat asli dari Maryamin. Ibu Aminuddin pun ikut untuk membuktikan kesetiaan Maryamin. Setelah sampai di rumah dukun tersebut, berkatalah dukun tersebut bahwa setelah Maryamin mempunyai anak, maka dalam usia 7 tahun anak tersebut akan meninggal. Terkejutlah ayah dan ibu Aminuddin. Mendengar pernyataan dukun tersebut, maka ibu Aminuddin berubah pikiran untuk tidak jadi menikahkan Aminuddin dan Maryamin, dan akan segera mencarikan wanita lain untuk Aminuddin. Setelah sampai ke rumah, ayah dan ibu Aminuddin menceritakan apa yang dukun tersebut ceritakan. Namun Aminuddin pun tidak percaya dengan perkataan ayahnya, karena ayahnya menginginkan agar menikah dengan pilihan hati ayahnya. Aminuddin tidak bisa berbuat apa-apa dan menuruti semua kemauan ayahnya. Jika mengacu pada adat yang berlaku, orang tua Aminuddin tidak boleh menggagalkan hubungan, artinya dengan Maryamin, bahkan bisa menikahkan keduanya. Pernikahan semacam ini disebut perkawinan manyunduri, yang artinya kembali ke pangkal keluarga. Namun karena persiapan material, ayah Aminuddin tidak mengindahkan adat tersebut. Malah ia memilih gadis kaya raya yang berasal dari keluarga Siregar. Sikap ayah Aminuddin menghalangi pernikahan antara Aminuddin dan Maryamin sesungguhnya bertentangan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Batak Angkola. Sebab hubungan Aminuddin dan Maryamin bukanlah hubungan cinta birahi dan bukan pula hubungan semarga. Dalam adat masyarakat Batak Angkola, Aminuddin memanggil Maryamin sebagai Bora Tulang, yang artinya anak perempuan dari saudara laki-laki pihak ibu. Sedangkan Maryamin memanggil Aminuddin sebagai anak Namboru, yang artinya anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Namun, semua ini sudah ada keputusan yang harus diterima Maryamin dan Aminuddin. Aminuddin pun mengirimkan surat kepada Maryamin sambil memohon maaf karena ia terpaksa menikahi gadis lain. Meskipun tanpa cinta, mendengar kabar tersebut, Maryamin sangat sedih. Ia bahkan sempat sedikit terlintas dalam hati Maryamin berkata, kesetiaan harus dibayar dengan kecewaan.
Setahun berselang, Ibu Maryamin menerima pinangan seorang laki-laki bernama Kasibun. Ia berharap pernikahan tersebut pun mengobati luka lama Maryamin. Akan tetapi, apa yang diniatkan Ibu Maryamin pun tak terjadi. Pernikahan tersebut malah menambah penderitaan lain bagi Maryamin, sebab ternyata Kasibun memiliki istri yang diceraikannya dengan alasan dengan ingin menikahi Maryamin. Selanjutnya, setelah menikah, Kasibun membawa Maryamin ke Medan. Mereka mengalami hubungan suami istri yang tidak baik, sebab Maryamin tidak ingin melakukan hubungan intim dengan suaminya. Alasannya, ternyata Kasibun memiliki penyakit kelamin yang bisa menular. Mendapat penolakan tersebut, Kasibun kalap dan sering menyiksa istrinya. Maryamin pun menderita penyakit yang semakin bertambah sejak Aminuddin bertamu ke rumahnya suatu waktu. Melihat reaksi Maryamin yang tak biasa, Kasibun pun membaca sesuatu yang lain dan kemudian cemburu. Semakin hari ia semakin sering menyiksa Maryamin. Pada akhirnya Maryamin tak lagi sanggup dan akhirnya melaporkan suaminya ke kantor polisi. Akhirnya Kasibun dilaporkan bersalah dan diwajibkan membayar denda serta melepaskan Maryamin tak lagi jadi istrinya. Maryamin yang sudah jadi janda akhirnya kembali ke desanya dengan membawa rasa malu. Perasaan malu yang membuat dirinya tertekan, dan pada akhirnya Maryamin pun meninggal dunia dengan membawa semua penderitaannya dengan kematiannya. Ajab dan sengsara di dunia ini telah tinggal di atas bumi, berkubur dengan jasad yang kasar itu. Sekian cerita yang saya sampaikan mengenai sebuah cerita ajab dan sengsara. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.